Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1 pada bab 2. Saat ini kita akan belajar materi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pertemuan yang pertama pada bab 2 ini kita membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Pernahkah kalian tentu sering melihat tanaman di sekitar kita ya, baik itu di sekolah, di pekarangan rumah ataupun di lingkungan luar rumah. Ada mungkin bisa menjumpai tanaman durian, kemudian pohon mangga, ada pohon alpukat, kemudian rambutan dan juga pohon kelengkeng dan yang lainnya. Nah, bagaimana ya tumbuhan tersebut berkembang biak, kemudian bagaimana tumbuhan menjadi bertambah banyak. Nah, kita lihat skema. Di sini ada cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji atau nama latinnya disebut spermatofita. Kemudian yang kedua, tumbuhan paku atau pteridofita. Yang ketiga yaitu lumut atau bryofita. Nah, tumbuhan berbiji atau spermatofita dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Kita masuk ke perkembangan tumbuhan angiospermae. Apa itu tumbuhan angiospermae? Adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Jadi bakal bijinya berada dalam bakal buah. Bakal buah itu apa? Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah lalu selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, berikut ini adalah gambar putik ya, ada bagian kepala putik, kemudian tangkai putik. Nah, kemudian bagian bawah ini terdapat bakal biji, kemudian bagian luarnya itu ada bakal buah yang akan menjadi buah. Nah, ini adalah bagian buahnya ya, di dalamnya ada biji yang terbungkus oleh daging buah. Nah, tumbuhan biji tertutup atau angiospermae ini sangat penting bagi kehidupan manusia atau hewan karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, sebagian besar hampir semua tumbuhan ini merupakan produsen ya, karena dia sebagai penyedia makanan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk manusia dan hewan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup dibagi menjadi 2 cara, yaitu vegetatif atau tak kawin dan generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tak kawin dibagi menjadi 2 cara atau 2 bagian. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada 5, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Begitupun dengan vegetatif buatan dengan cara cangkok, merunduk, stek, menyambung, dan juga menempel. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Jadi dia tidak melalui proses fertilisasi atau peleburan antara sel gamet jantan ataupun sel gamet betina, tapi dia menggunakan bagian tumbuhan yang lain seperti akar, batang, ataupun daun. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang terus membelah, yaitu yang disebut dengan sel-sel meristem. Ya, yang sel meristem ini nantinya akan berkembang menjadi sel penyusun jaringan dan juga organ tumbuhan. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkembangan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Kita lihat yang pertama, tadi sudah disebutkan
adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu rizoma. Perkembangbiakan vegetatif alami rizoma yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan ruas dan buku pada bagian batangnya. Contoh di situ ada gambar rimpang ya, rimpang lengkuas. Ada bagian yang disebut dengan ruas. Ada bagian yang disebut dengan buku, kemudian pada buku tersebut tumbuh tunas ya. Tumbuh tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Hampir semua jenis rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak berkembang biak dengan menggunakan rizoma. Yang kedua yaitu stolon. Stolon adalah jenis khusus dari modifikasi batang tanaman yang memiliki ruas dan buku dan menjalar di atas tanah yang berfungsi untuk memperbanyak dirinya sendiri. Jadi dia akan memperbanyak dirinya sendiri dengan menggunakan stolon atau geragi yang tumbuh di atas permukaan tanah. Kenapa bisa begitu? Karena di sepanjang geragi atau stolonnya itu terdapat ruas dan buku. Nah, dari ruas atau buku tersebut nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Saat tunas terpisah dari tanaman induknya, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Tanaman yang tumbuh dengan stolon ini contohnya adalah stroberi dan pegagan. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Di situ dilihat ya ada gambar bawang merah, kemudian bawang putih. Ini adalah salah satu beberapa contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis. Umbi lapis atau disebut juga bulbus merupakan modifikasi batang dan daun yang memperlihatkan susunan berlapis-lapis. Jadi kenapa dinamakan umbi lapis? Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi, lapis yang disebut dengan cakram. Nah, di situ kalau kita lihat bagian-bagian ya, irisan dari bawang merah, ada bagian sisik-sisik atau lapis-lapis, kemudian kuncup, kemudian cakram adalah bagian batang yang bawah, kemudian yang paling ujung yaitu berupa serabut-serabut akar. Contohnya tadi sudah disebutkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian juga bunga bakung. Yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggembung menjadi umbi. Jadi umbi batang ini dia menggunakan batang yang menggembung sebagai alat perkembangbiakan. Jadi di sepanjang batang yang menggembung itu akan terdapat tunas-tunas baru atau mata tunas ya. Fungsi umbi batang selain sebagai cadangan makanan bagi tanaman juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Kita lihat di sini ada umbi kentang. Nah, di dalam sepanjang kulit umbi kentang ini terdapat bagian akar, kemudian batang, kemudian ada yang bagian mata tunas ya. Jadi pada batang tersebut tumbuh mata tunas, kemudian nanti akan tumbuh akar-akar baru. Nah, ini umbi batang. Kemudian yang kelima yaitu kuncup adventif daun. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Nah, pada bagian ini akan membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri dari calon batang dan calon daun. Contoh misalnya di sini ada gambar cocor bebek. Di setiap di tepi daunnya dia terdapat tunas-tunas ya atau kuncup-kuncup. Nanti ini adalah sebagai kuncup tersebut sebagai yang ini adalah sebagai bakal daun yang tumbuh menjadi bakal daun. Contohnya adalah cocor bebek. Ini adalah cocor bebek, kemudian yang ini adalah tanaman Wijaya kusuma. Ini pengertian dari kuncup adventif daun adalah kuncup yang tumbuh di tepi daun. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, perkembangbiakan vegetatif
buatan. Kalau tadi 5 jenis perkembangbiakan vegetatif alami, nah sekarang ada 5 jenis pula perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok merupakan cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan mengelupas kulit batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik sehingga tumbuh akar. Jadi ciri atau syarat tumbuhan yang bisa dicangkok ini harus tanaman berkayu seperti rambutan, pohon jeruk, pohon mangga, dan sebagainya. Apabila bagian tersebut tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat induk dan sifat seperti induknya dan cepat berbuah, namun akarnya kurang kuat. Jadi kekurangan dari cangkok ini cepat berbuah tetapi akarnya kurang kuat. Ini adalah step-step dari cara mencangkok. Yang pertama, menyiapkan batang tumbuhan berkayu yang akan dicangkok. Kemudian yang kedua, mengelupas kulit. Yang ketiga, mengelupas kulit hingga terlihat kayu, terlihat bagian kayunya. Kalau sudah menyeluruh di kupas atau dikelupas, lalu bagian tersebut dibungkus dengan tanah, kemudian dirapatkan dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, bagian yang dibungkus ini nanti harus dipelihara, disiram sedemikian rupa sehingga jika sudah tumbuh akar, maka tangkai akan dipotong lalu ditanam di dalam tanah. Yang kedua yaitu merunduk. Adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Nah, syaratnya yaitu harus tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya adalah bunga alamanda. Nah, ini contoh cara merunduk ya. Yang bagian A, merundukkan cabang, kemudian tanam cabang tumbuhan tersebut, kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Ini menjadi calon tanaman yang baru. Yang ketiga yaitu dengan cara stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Intinya stek itu ya adalah memotong bagian batang tanaman. Contoh, ketela pohon, bunga mawar, rumput gajah, tanaman tebu dengan menggunakan stek batang. Kemudian cocor bebek, begonia, sri rejeki dengan stek daun, dan tanaman sukun dengan stek akar. Jadi intinya stek ini adalah memotong bagian batang atau bagian yang lainnya. Ya, kalau stek batang berarti yang dipotong adalah bagian batang. Nah, ini adalah cara stek batang, ya. Batangnya dipotong sedemikian rupa dengan cara meruncingkan bagian batangnya. Lalu potongan tersebut dipindahkan ke dalam media, bisa berupa polybag ataupun gelas bekas gelas mineral, sampai kemudian batang tersebut tumbuh tunas baru. Ketika sudah tumbuh tunas baru, maka bisa dipindahkan ke dalam media tanah yang lebih besar. Yang keempat yaitu menyambung atau disebut juga mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Jadi jenisnya harus sama, harus satu keluarga. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh, menyambung tanaman terong hijau dengan terong ungu. Tanaman bougainville bunga merah dengan bougainville bunga ungu. Jadi nanti hasilnya dalam satu pohon bisa tumbuh bougainville dengan bunga yang berwarna merah dan bunga yang berwarna ungu. Tanaman mangga berakar kuat tapi buahnya asam dengan tanaman mangga berakar lemah yang buahnya manis. Yang nantinya akan diharapkan tumbuhan mangga yang berakar kuat dan berbuah manis. Nah, ini cara atau gambar dari menyambung, ya.
Ada keuntungan dan kerugiannya dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung, yaitu keuntungannya tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan, tergantung batang atas yang digunakan. Kerugiannya, pada saat menyambung, ukuran kedua batang haruslah sama karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. Bila tidak, maka proses menyambung akan gagal. Kemudian, kerugian yang lain yaitu jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas karena harus pohon yang sekeluarga atau sejenis. Yang kelima yaitu menempel atau okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas batang atas pada irisan kulit pohon lain yang sejenis dari batang bawah, sehingga dapat tumbuh dan bersatu menjadi individu yang baru. Jadi intinya adalah menempelkan mata tunas. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan tanaman yang unggul atau berkualitas baik. Nah, ini adalah gambar dari cara menempel atau okulasi. Yang pertama, disediakan pohon yang akan diokulasi atau ditempel dan mata tunas yang akan ditempel di batang utama. Kemudian, batang pokok disayat kulitnya, lalu mata tunas ditempelkan pada batang utama. Selanjutnya, diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. Maka setelah tunas tumbuh, dipindahkan ke media tanah yang baru. Demikian penjelasan video pembelajaran bab yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.